Sahabat orang tua saya tuh ngancam ke orang tua saya nih, katanya saya bakal ngebunuh salah satu di antara kamu. Kalau nggak ibu saya, ya saya anak paling gede. Besoknya musuhnya mama tuh ngomong lagi, pokoknya lihat ya nih malam ini bakal ada yang kena. Orang tua panik lagi dong. Kalau mama kan mikirnya, oh kalau saya udah ada penjagaan nih di tubuh saya, berarti wanti-wanti saya di anak pertama saya. Saya tanya tuh, ini maksudnya mau digimanain saya nggak mau ya kalau nanti dia aneh-aneh gitu kan. Enggak kok mbak, ini kan ibunya minta buat penjagaan tubuh mbak aja, biar kalau ada yang semacam nyantet atau mau ngirim apa semuanya tuh medal aja gitu, mental ya. Oke, ngobrol-ngobrol, habis itu saya tuh dibawa tuh ke satu ruangan mas. Itu cuma saya sama dia yang masuk, ibu saya tuh nunggu di luar. Nah terus saya tanya apa yang mau dipasangin ke badan saya sebenarnya. Dia ngasih lihat tuh kalau kayak apa ya, peler ya, yang bulat yang kecil kayak pelor gitu, 2. Saya bilang ini nanti mau ditempel di mana? Saya bilang, enggak kok, ini nanti pakainya diminum, tapi nanti saya kawinin dulu biar jadi kayak si ini sama badan kamu tuh nyatu gitu. Halo semuanya, selamat datang di channel PKWN 666 bersama saya Denong. Kali ini kita dalam sesi Medeni. Stay horror, stay Medeni. Mas Siska, silakan ceritakan kisah horor apa yang Mbak Siska alami. Awal mulanya tuh tahun 2016 kalau nggak salah ya mas, saya agak lupa, 2016-2017 lah. Itu tuh pertamanya sebenarnya orang tua saya yang punya problem sama sahabatnya. Saya nggak bisa nyeritain tuh problemnya apa, tapi hebat, bener-bener hebat. Yang akhirnya dari sahabat orang tua saya tuh ngancam ke orang tua saya nih, katanya saya bakal ngebunuh salah satu di antara kamu. Kalau nggak ibu saya, ya saya anak paling gede. Kebetulan saya 3 bersaudara. Nah, dia nyecernya kalau nggak saya ya ibu saya gitu. Namanya orang tua tadinya sih ibu saya kayak enggak lah itu mungkin gertak gitu ya mas. Tapi ada teror juga sebelum itu tuh, kayak di atas rumah tuh kayak bunyi kalau batu kerikil yang kecil peralak gitu tuh. Kayak dilempar gitu. Kata orang kan kalau misalkan di atap rumah malam-malam ada bunyi gitu berarti ada kiriman. Di situ kayak udah mulai ngerasa aneh sih, kayak loh kok tumben-tumben, terus bawah hawa rumah tuh beda. Saya tuh kayak ngerasa takut gitu, kayak merinding aja gitu kalau di rumah. Udah kalau tank dari jam 9 tuh sampai malam gitu, sampai sebelum subuh, bawaan rumah udah bener-bener gak enak, pokoknya udah gak enak. Akhirnya ngancam lagi seorang itu, katanya lihat ya minggu ini saya bakal kena nih, bakal tembak satu di antara 2, mana yang mati duluan. Akhirnya orang tua mungkin panik. Saya tuh pertamanya saya diajak kantor doang tuh, saya dibawa ke dukun itu yang katanya mau ustad lah, tapi saya sih dukun, lebih ke dukun gitu ya mas. Saya kesana tuh ngantar mama, ngobrol karena yang dipasang itu awalnya orang tua saya. Singkat cerita udah dipasang, pulang gak apa-apa. Besoknya musuhnya mama tuh ngomong lagi, pokoknya lihat ya nih malam ini bakal ada yang kena. Orang tua panik lagi dong. Kalau mama kan mikirnya, oh kalau saya udah ada penjagaan nih di tubuh saya, berarti wanti-wanti saya di anak pertama saya gitu. Besoknya jam 9 tuh saya dibawa tuh sama mama saya, yuk ikut katanya. Kemana mah? Udah ikut ke tempat yang kemarin, katanya ini mama harus masang penjagaan di badan kamu karena kalau mama udah ada yang udah masang kemarin kan gitu. Oke, saya kesana jam 9 pagi, ketemu. Saya tuh orangnya sebenarnya nggak percayaan sama hal yang kayak begitu gitu ya mas. Saya tuh orangnya nggak percayaan sebenarnya, cuman karena desakan orang tua juga, karena ayo ini juga demi kebaikan kamu kan gitu, takutnya nanti kalau bener nanti gimana gitu kan. Akhirnya terpaksa saya ngobrol dulu sama ustadz itu kan. Katanya, saya tanya tuh, ini maksudnya mau digimanain saya nggak mau ya kalau nanti dia aneh-aneh gitu kan. Enggak kok mbak, ini kan ibunya minta buat penjagaan tubuh mbak aja, biar kalau ada yang semacam nyantet atau mau ngirim apa semuanya tuh medal aja gitu, mental ya. Oke, ngobrol-ngobrol, habis itu saya tuh dibawa tuh ke satu ruangan mas. Itu cuma saya sama dia yang masuk, ibu saya tuh nunggu di luar. Di dalam ruangannya tuh pokoknya banyak deh, ada kayak semacamnya buat kayak sesajen dupa, kembang, segala macem lah, banyak. Hawanya juga beda, saya masuk tuh udah kayak, wah hawanya udah kayak gini nih, udah gak enak gitu. Saya kan waktu itu kebetulan pakai baju yang rok mini segini. Terus kata dia, pakai mukena dulu ya. Saya dipakein mukena tuh sama itu tuh, saya pakai deh gitu, pakai. Terus saya duduk di depan dia kan gitu, depan-depanan, cuma dihalang meja sama sesajen itu. Nah terus saya tanya apa yang mau dipasangin ke badan saya bilang gitu. Dia ngasih lihat tuh kalau kayak
apa ya, pelor ya, yang bulat yang kecil kayak pelor gitu, 2. Saya bilang ini nanti mau ditempel di mana? Saya bilang enggak kok, ini nanti pakainya diminum, tapi nanti saya kawinin dulu biar jadi kayak si ini sama badan kamu tuh nyatu gitu. Jadi udah nyatu nanti sama badan kamu. Terus saya tanya, nah nanti gimana nih kalau pelor nyangkut di tubuh saya, di usus atau apa, saya nggak tahu ya mas gitu. Enggak kok, katanya tenang, kalau pelor ini tuh maksudnya bisa keluar lewat punten kotoran. Karena saya nggak mungkin dong kotoran saya gimana gitu. Katanya begitu, tapi kan walaupun ibaratnya itu keluar dari kotoran saya, tapi kan ajian kayak semacam jimatnya tuh mungkin udah nyatu ya mas di saya gitu. Saya oke lah, saya bilang tanya dulu tuh pas mau kan katanya dikawinin dulu ya, katanya gitu biar nyatu sama tubuhnya. Saya bilang ini nanti ada embel-embelnya atau kayak ada kodamnya nggak? Saya nggak mau. Saya bilang, karena saya jujur penakut orangnya, saya penakut gitu. Enggak, ini aman, nggak ada kodam-kodaman begitu kok. Ini kan bukan semacam susuk untuk kecantikan atau untuk kayak buat menaklukkan lelaki gitu ya mas. Ini kan hanya untuk penjagaan badan, jadi lebih ke biar orang tuh kalau ngeliat kamu welas asih gitu, terus biar kalau ada yang orang mau jahat ke kamu tuh nggak bisa gitu. Oke, deal dengan segala janji-janjian dia. Kalau menurut saya tuh cukup meyakinkan gitulah. Saya tuh dinikahin tuh, saya baca 2 kalimat syahadat dulu mas. Baca 2 kalimat syahadat, habis itu ada baca, saya lupa, tapi karena udah lama juga ya. Tapi kayak ya Arab gitu, saya dituntun sama dia. Pas itu saya minum tuh 2 langsung, udah langsung minum. Udah, habis itu jidat saya dipegang, saya nggak tahu dibacain apa gitulah. Saya suruh merem, dibacain. Pas lepas udah dilepas aja, katanya mau kenanya, dilepas. Saya keluar, saya ngobrol lagi tuh di depan. Saya mah mastiin lagi nih jangan sampai nanti ada embel-embelnya, apalagi kayak ada aduh yang ikut-ikut, saya nggak mau deh. Enggak kok, saya jamin. Oke, saya pulang. Bulan-bulan pertama aman aja mas, semua berjalan biasa aja gitu. Mau masuk 2 bulan apa 3 bulan, pertama kali saya didatengin sama pocong. Jam berapa ya, jam 12:30 malam. Saya tuh kayak badan udah ngerasa nggak enak mas, kayak udah ada kayak insting kalau nih bakal ketemu nih gitu, karena badan nggak enak, dipakai tidur nggak enak, suasana rumah udah beda. Bener tuh dia nampakin tuh pertama kali itu di depan pintu kamar saya. Saya kan kalau tidur kadang nggak ditutup pintunya, biasa aja saya buka pakai gorden. Itu bener-bener di depan. Saya itu nggak ngapa-ngapain sih, hanya berdiri liatin saya. Ada mungkin durasi 30 detik lah, nggak lama. Habis itu pergi. Itu saking saya takut, jam 1 tuh saya keluar ke rumah Wak sebelah rumah saya, mas, saya minta tolong. Saya gedor-gedor gitu, Wak tolong Wak nih ada pocong. Tapi namanya Wak tuh mikirnya, wah kamu halu nih katanya gitu, kamu tuh mimpi. Enggak Wak, bener, saya bilang gitu. Udahlah, karena nggak digubris saya masuk lagi aja, udah gitu. Udah selang di situ nggak muncul lagi yang kedua kali. Itu jam 1:30 kalau nggak sampai jam 2 gitu. Itu malah duduk di sebelah kaki saya, tapi kan madep belakang gitu ya mas. Ya biasa aja dia begitu aja, nggak gerak nggak apa gitu, cuma kayak nuduhin kayak ngasih tahu saya ada nih di sini gitu. Jadi udahlah, saya nggak gubris lagi juga tuh. Saya pikir ya udahlah, udah kayak bukan terbiasa, lebih ke ya udah tahu sih, karena sebelum dia datang juga udah kayak ada kode gitu loh, kayak ada kode nih mau datang nih, hawa udah beda gitu. Udah saya diemin lagi. Nah yang terakhir tuh pas yang ketiga kali tuh saya tidur tuh sama suami. Kalau suami emang udah tidur, sayanya sendiri belum tidur. Pokoknya jam 2 pas setengah 3 dia tuh kalau hadir dari jam 1 sampai sebelum subuh aja gitu. Kalau hadir di jam-jam itu dari belakang loncat tuh plok ngelewatin. Saya sampai gini, buset itu pocong loncat gitu, bener-bener loncat aja mas, teng gitu loncat. Saya bangunin tuh suami, saya bilang bangun dong, itu barusan pocong loncat. Hah, kemana? Namanya orang bangun tidur, saya langsung gitu kan mas, ke depan, ayo dilihat dulu, saya bilang gitu, barangkali ada di depan. Tapi dia nggak mau, katanya udahlah nggak usah, kita buat tidur aja, kata udah biarin aja, yang penting dia nggak ganggu. Ya udah, karena suami saya nggak mau, saya juga nggak mau ya mas sendiri mas, saya juga takut nanti pas keluar dia keluar gitu. Udahlah, saya biarin aja. Dari situ saya curiga mas, saya curiga tuh wah ini kayaknya tuh nggak bener nih. Kalau emang itu pocong hanya sebatas apes saya sama apes dia, nggak akan sesering itu dan nggak akan muncul di jam ya hampir sama kan, perbedaannya hanya sedikit gitu ya. Akhirnya saya coba berani datang ke ustadz. Ini real yang ustadz, bener-bener ustadz. Saya datang itu masih di
desa saya sih, tetangga. Saya datang, terus ustadznya nanya, coba diceritain dulu awalnya. Saya ceritain tuh dari awal sampai akhir. Habis itu saya diruqyah tuh. Awalnya tuh kayak benci aja gitu kalau denger itu ustadz ngaji gitu, panas aja badan, nggak enak. Waduh, ini nggak bener, ini udah bener-bener panas, nggak enak, udah gelisah. Akhirnya saya dikasih kresek tuh, saya muntah kan. Itu yang keluar tuh warnanya tuh hijau lumut tapi air, tapi saya tuh aneh gitu. Maksudnya seumur hidup saya baru kali itu saya muntah kayak gitu. Maksudnya kalau muntah biasa gitu, tapi ini mah aneh gitu. Sampai lemes banget, ada kali itu saya 15 menit mas saya diruqyah, bener-bener udah lemes badan, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Saya nanya dong ke ustadznya, Pak Ustadz, kalau saya mau minta tolong sekalian tolong dibuang bisakah? Saya bilang gitu, karena saya udah nggak mau nih diikut-ikutin begini gitu. Kalau untuk karena kan punten ya mbak, katanya kalau si mbak kan masang dari begitu ya, biasanya harus nyopot dari orang itunya. Oh yang masangnya. Iya, kalau saya nggak bisa, paling saya hanya menyalurkan kayak semacam mbak kalau mau keluar dari zona ini ya dia ngasih tau lah bacaan ini untuk ngelakuin sholat ini kayak gitu kan. Jadi dibantu di diri mbaknya juga gitu, biar tuh yang kayak gitu itu nggak betah deh gitu sama si mbaknya. Akhirnya terus ustadznya tuh ngomong juga gini, punten ya mbak, saya mau nanya kalau suaminya suka sholat nggak? Berhubung saya tuh sama suami emang kurang begitu ini ya mas kalau sama sholat gitu. Saya bilang enggak, kenapa Pak Ustadz? Sebenarnya kalau suami si mbaknya itu orang yang benar-benar ke sholat gitu, rajin lah gitu dikatakan. Saya tuh bisa suka berubah sosok mas, katanya sesekali tuh saya suka berubah aja gitu. Dari katanya dari baunya bisa bau bangkai bisa katanya, atau wujud saya berubah. Tapi beruntungnya karena suami saya ya agak sedikit gimana ya, jadi saya bersyukur suami saya juga nggak sholat, jadi dia nggak tahu wujud saya yang berubah. Karena saya nanya juga, kamu pernah nggak sih lihat wujud saya berubah? Enggak ya, kamu aja gitu katanya gitu. Paling ya kalau dari segi emosi iya gitu, saya lebih emosian gitu mas, gampang marah lah gitu. Akhirnya saya pulang itu dari ustadz, saya ngomong dong ke orang tua saya bilang, mah aduh kayaknya nih nggak beres nih badan, saya mau lepas aja deh, saya bilang gitu. Hayu anter, saya bilang gitu, kita balik lagi ke dukun yang itu dong, karena saya udah nggak betah nih, saya bilang gitu, ini badan kayaknya udah nggak beres. Dianter, kita besoknya ke sana. Saya kira tuh saya pikir mah respon ustadznya tuh kayak ya udah saya kan mau copot ya copot aja gitu ya mas, saya yang minta. Ternyata enggak. Saya nyampe sana saya ngomong kan, saya ceritain tuh, ini saya udah 3 kali nih didatengin. Terus saya tuh perasaan tuh kayak gini, nggak enak deh pokoknya, sebenarnya mau lepas dari ini. Dia tuh sedikit kayak marah sih, kayak loh ini tuh nggak ada sangkutannya mbak sama susu, katanya ini tuh cuman katanya tuh jadi karena saya udah pasang mbak itu, jadi secara otomatis mata batin mbak kebuka. Saya bilang kok nggak nyambung, saya bilang kok dari susu lari ke mata batin saya bilang gitu. Saya nggak mau balikin lagi saya ke semula, kata saya nggak mau kayak gini. Debat kan katanya, enggak mbak, percaya sama saya, ini tuh nggak ada pengaruh dari yang saya pasang sama sekali. Ya terus ini maksudnya pocong ngintilin saya dengan, kalau saya sih yakinnya pocong yang sama sih mas gitu, bukan pocong yang berbeda. Saya bilang saya nggak mau kalau harus diikutin kayak gini. Enggak, percaya sama saya, katanya dia nggak akan munculin lagi deh katanya ke si mbaknya, mbak bisa pegang omongan saya gitu. Ya udah, akhirnya saya udah maksa juga mau copot, dia nggak mau copot gitu. Saya pulang nihil dong mas. Saya pulang nihil, ya udahlah saya bilang mau gimana, maksain dia nggak mau juga gitu. Pulang ke rumah sampai akhirnya tuh saya mikir, kata saya tuh apa saya pindah rumah aja. Kebetulan kan saya sama orang tuh udah pisah gitu ya mas. Saya bilang apa saya cari suasana baru aja ya gitu, nggak usah di sini gitu. Karena capek juga kan mas kalau harus datengin kayak gitu kan. Ya udah deh saya pindah tuh sama suami, ngikut ke orang tua. Saya tinggal adik saya di sana sendiri. Tadi kan saya sama adik tuh di situ. Udahlah saya mau pindah aja ke rumah mama. Ya untungnya sih emang ya alhamdulillah selepas saya pindah tuh saya nggak pernah tuh si pocong nampakin lagi tuh. Apa mungkin karena saya udah datengin dukunnya juga, mungkin pocongnya diomongin kan sama dukunnya. Mungkin udah nggak usah ganggu lagi ke sana, mungkin saya nggak tahu. Akhirnya udahlah saya pindah, alhamdulillah tuh
Nggak pernah tuh mas ada gangguan gitu. Tapi kalau di erep-erep, kalau orang Sunda ngomong kan gitu, di erep-erep sering yang kayak kaki saya diangkat, yang kerasa ya mas ya, bukan saya, pokoknya bukan saya mimpi deh, emang kerasa gitu, kaki saya diangkat satu, badan saya ditarik, selimut saya ditarik. Wah udah gak kehitung kalau kayak gitu mah, udah kayak. Tapi oleh si bentuk pocong itu atau bukan? Kayaknya sih kalau yang ngerep-ngerep tuh beda deh mas, bukan pocong itu. Karena kalau pocong itu mah kalau tiap datang tuh kayak cuma sekedar nunjukin ini saya ada loh di sini, hanya gitu aja. Gitu ya? Iya, lebih ke kayak gitu. Jadi nggak yang komunikasi atau apa gitu. Udah selepas itu saya nggak ada cerita, tiba-tiba adek saya kan nginep tuh di rumah yang saya dulu di sana. Dia tuh ngomong besoknya, teh aku tuh bukan mimpi, ya di erep-erep gitu. Malam aku didatengin pocong. Tapi itu bener full satu kamar itu pojok itu pocong, ada 8 kali mas kalau nggak salah. Katanya saya tuh sampai bener-bener tidur tuh yang masuk ke, kan ada lemari gitu, lemari yang plastik gitu kan, yang pas susun dia masuk itu mas, kepala saking nggak mau lihat. Emang kamu dimimpin apa? Saya bilang itu loh, dia tuh ngomong, datang terus ngomong, katanya saya mau sesajen, saya mau makan, saya lapar. Sama adik saya tuh dibilang sesajen apa, saya nggak ngerti gitu, apa yang kamu mau. Pokoknya saya mau sesajen, saya mau makan, saya lapar, saya haus. Diiyain sama adik saya, iya nanti saya kasih gitu. Udah sok sana pergi dulu. Udah tuh ngilang satu-satu tuh pocong, terus ngilang. Kita mah mikirnya ya udahlah biarin aja, toh juga dia nggak bakal bisa datang lagi ke sini gitu kan ya mas. Kita mah pede-pede gitu, yayain aja dulu. Sempet itu dulu ngobrol sama orang tua mah, kira-kira tuh pocong mau apa, kalau sekedar kayak mau. Tapi ya saya juga takutnya kalau saya kasih nanti takutnya jadi kebiasaan dia minta makan gitu kan ya, nanti jatuhnya saya musyrik dong ngempanin yang kayak begitu. Kata orang tua udahlah nggak usah, katanya gitu, nggak usah digubris. Nah udah lama itu kan kejadian 2 bulan yang lalu tuh, belum lama. Tadi pagi tuh datang lagi, ternyata pas saya mau kesini tuh dia datengin adik saya lagi dan nagih janji. Tapi yang datangnya tuh pertama antek-anteknya dulu, yang keluar tuh pertama kuntilanak, langsung gondrowo, datang semua tuh teh katanya. Yang terakhir dia keluar dari atas, pokoknya tinggi gede sampai tuh muka tuh di atap gamblang, katanya itu belatung pada pluk pada jatuh. Bahkan katanya sih tadi saat itu ada matanya mungkin enggak, semua tuh nyungsep, gosong, hanya belatung pada tepuk gosong campur darah ya gitu, campur darah kayak gitu. Si pocongnya itu. Iya, saya sampai nggak bisa ngomong apa-apa teh, saya bingung mau. Terus saya liatin gitu, kata dia, terus ditanya pocongnya lagi dong, mana yang kamu janjiin sesajen ke saya? Katanya saya tunggu kok nggak dikasih. Terus adik saya pura-pura aja tuh, katanya dia jawab, sesajen apa, kan saya nggak bilang apa-apa. Katanya ada, kamu pernah janji mau ngasih saya makan, mana? Saya tunggu, plus ngilang. Terus sebelum entek-enteknya itu ngilang, yang kuntilanak itu ngedeketin adik saya, ketawa dulu tuh, cekik-cekik, katanya udah nggak usah takut, katanya gitu. Kata kuntilanak? Iya, ngomong kan sambil megang rambutnya tuh, katanya udah nggak usah takut. Itu tapi bukan mimpi tuh adik? Enggak, iya, saya bilang kamu belum tidur kan? Belum, saya bangun, katanya gitu. Kalau adik saya sih emang sebenarnya dia agak sedikit berani ya mas ketimbang saya. Mas saya emang nggak mau kalau suruh komunikasi gitu, tapi kalau adik saya agak berani gitu, makanya udah katanya dari situ pergi tuh satu-satu plus udah ngilang aja gitu, dan ngilang gitu, nggak ini. Tadi pas mau kesini tuh jadinya saya kok bisa barengan, saya mau kesini mas cerita, udah yang tadinya nggak timbul dia datang lagi janji gitu. Jadi saya juga bingung, maksudnya sampai sekarang tuh teka-teki mas, apakah iya maksudnya kalau itu emang bener dari susuk saya gitu ya bawaan. Karena udah berapa orang pintar saya datengin ke rumah saya tuh, yang di situ yang saya pertama tinggal, saya bilang buangin aja deh gitu, diusirin aja, jangan di sini. Nggak ada yang sanggup. Semua 3 orang itu bilangnya saya nggak bisa, dia udah mau di sini, dia udah betah dan dia akan tinggal di sini sampai beranak pun dia akan tetap di situ. Itu juga sih yang ngebikin saya terus langsung kayak ya udah saya keluar deh, saya nggak mau di sini gitu, karena nggak mau juga ya mas gitu. Jadi udah 3 orang tuh dari mana aja yang orang bilang ini orang ini bagus, orang ini bagus. Nihil aja, gak ada yang bisa mindahin. Bahkan yang masangnya sendiri pun gak mau. Gak mau. Saya minta dicabut aja, dia gak mau kan gitu. Bilangnya enggak, ini mah gak ada sangkutannya gitu. Jadi gimana, saya juga sekarang bingung. Kadang kasihan juga sama suami gitu ya mas.
suka mikir, duh tahu kan ya nih istrinya kayak gini, masih mau enggak? Nah yang penting mah saya mah taunya wujudnya kamu deh, kata dia kan gitu. Jadinya saya nggak tahu selebihnya kamu berubah jadi apa atau jadi apa, saya nggak tahu. Yang penting gitu. Bismillah lah. Iya, saya bilang yang penting mah Bismillah, kata saya tuh gitu. Karena apa ya, dari susuk itu tuh juga sebenarnya jadi saya tuh mikirnya bukan ke jaga badan saya, tapi lebih ke menarik perhatian laki-laki lain. Kalau menurut saya ngerasain Mas, karena nggak 1-2 kali laki-laki dari yang masih anak SMA sampai laki-laki tua tuh, kalau ngeliat saya tuh katanya tuh auranya beda. Kalau saya pernah nanyain gitu ya ke orang yang pernah kayak mau deket sama saya, kenapa sih mau sama saya orang yang kayak gini? Apa sih kamu tuh cantik, kamu tuh beda, ada yang menarik di badan kamu yang menarik perhatian saya gitu. Saya kan nggak tahu ya Mas, saya mah namanya orang biasa aja nggak ngerti begitu. Tapi iya, di balik saya yang suka dandan begini, kalau saya misalkan keluar rumah sama adek baru bangun tidur aja deh muka bantal apa itu, kalau saya keluar saya ngelewatin laki-laki, ibaratnya laki-laki mana yang nggak ngelirik saya lah gitu. Kok ya apalagi kalau saya dandan, udah itu mah di jalan saswi gitu mah udah biasa lah gitu ya Mas. Makanya ada suka bingung. Saya tuh bingung sama teteh, mau teteh segimana dekilnya juga tuh laki makanya ngelihatnya mah cantik baik gitu. Makanya sebenarnya ini kayaknya agak meleset deh, bukan lebih ke penjagaan, saya bilang gitu. Tapi lebih ke untuk menarik daya laki-laki sih kayaknya begitu. Karena kalau dibilang saya pernah ngeret orang juga gampang, ya udah saya buktiin juga kalau saya minta gitu apa ya biasa dikasih sih gitu. Kayak kalau saya deket sama orang, saya porotin duitnya, iya kena sama saya gitu. Mau aja gitu kalau saya ngomong saya gini dia kasih, saya gini dia kasih gitu. Nurut aja gitu. Iya. Nah itu berarti untuk tujuan awal penjagaan dari temennya mama ya yang pengen usil itu kelanjutnya gimana itu kelanjutannya? Temennya mamanya itu sering ngancamnya berhenti atau gimana? Udah sih, jadi dengan seiringnya berjalannya waktu mungkin karena ya saya sih nggak percaya ke dukun itu dia yang jaga, saya kan punya Allah ya Mas. Balik lagi mungkin Allah yang jaga saya, jaga keluarga saya, mama saya gitu, masih dikasih umur panjang sampai sekarang. Jadi udah aja dia capek sendiri. Tapi kata temennya sih pernah bilang tuh dapat bocoran gitu, katanya tuh orang sampai bayar dukun 25 juta buat ngebunuh saya atau mama saya gitu. Jadi dibilang saya nggak percaya tapi ada omongan juga ya. Jadi itu kalau teror ke mbaknya lewatnya apa? Yang bilang tadi nanti kamu lihat 1 minggu lagi itu lewat WhatsApp. Lewat WhatsApp. Memang benar-benar terus terangan dibilang tuh di iya, chat dia ngomong tungguin aja gitu. Dia ngomong emang dia terus terang ke saya gitu, nggak umpet-umpetan gitu ya. Berarti dia dia bisa emang lewat temennya bilangin ke dia enggak. Kalau seminggu lagi nanti dia ini. Langsung dia chatting, makanya orang tua saya pernah bilang kalau nanti saya mati atau anak saya cari nih namanya orang ini gitu. Karena dia yang emang udah memang neror gitu. Udah neror dan punya niatan gitu buruk. Kan. Iya sama saya gitu. Nah, untuk wujud pocongnya itu dari yang pertama sampai yang akhir itu muncul ke adik kayak gimana itu, Mbak? Ya gitu. Pokoknya kalau dari segi muka kan emang udah hancur Mas, gak bisa diceritain. Tapi yang saya anehnya tuh kenapa kain kafannya tuh bersih banget gitu. Kalau emang iya itu pocong setan, mungkin harusnya lusuh atau kotor gitu. Mungkin saya juga nggak tahu. Tapi kok ini tuh bersih, kain kapan kayak bener kain kapan baru aja gitu Mas. Ininya pun berdirinya masih tegak gitu. Yang pocongan itu nggak meleot gitu. Nah itu yang muncul lebih banyak yang waktu adiknya mbaknya itu yang di kamar ada 8 itu wujudnya sama semua. Dan kain kafannya juga bersih semua. Saya juga ngomong, kamu yakin karena saya lihat pokoknya keluar tok keluar tuh satu sampai 8 tuh semua kali bilang kayak duplikat lah Mas gitu, nggak ada yang beda, mukanya gitu, semua keluar belatungnya mau udah hancur pokoknya muka bener-bener jadinya hancur. Jadi ada saya tuh kadang mikirnya kenapa larinya ke saya gitu, maksudnya setelah di tetehnya lepas kenapa dilanjutin ke saya gitu. Jadi saya juga bingung ya Mas mau ngejelasinnya gimana gitu. Saya sendiri juga sampai sekarang tuh ini teka-teki belum terpecahkan gitu, maksudnya dari mana asalnya, udah mau dicopot ini orangnya juga nggak mau kan. Jadi tapi pengen banget buat dilepas pengen, gitu ya? Kalau emang ada orang yang bisa gitu, bisa kayak dibantu ya mau, masa juga nggak mau kan terikat kayak gini terus gitu. Tapi
sempet juga tuh ada yang ngomong tuh waktu itu katanya orang yang bisa gitu ya. Ini kalau si Teteh dicopot susuknya, mau siap nggak nerima konsekuensinya? Saya bilang apa? Mungkin akan lebih, mukanya nggak akan kayak gini lagi. Tapi maksudnya mungkin kalau wujud mah begini, tapi mungkin dilihat laki-laki lain tuh tua, mungkin lebih ke kayak gitu. Jadi kan saya mikirnya, oh berarti yang kemarin saya pasang itu bukan buat penjagaan dong, berarti buat emang iya buat biar muka kelihat awet muda, mungkin cantik gitu. Kalau yang itu saya nggak begitu tahu, tapi kalau Teteh copot, percaya sama saya, kemungkinan suami sendiri juga akan benci sama saya sih, katanya mah begitu. Waktu itu saya sharing sama orang tuh yang bisa sedikit ini juga, Tetehnya siap enggak kalau suaminya? Ya mungkin awal-awalnya aja sih, kayak mungkin nanti tuh ada dari kayak di suami tuh kayak ngerasa nggak nyaman sama saya gitu, atau mungkin ngerasa kok beda istri saya gitu sih Mas. Jadi saya juga sebenarnya antara mau ditarik apa enggaknya 50-50, karena saya juga takutnya ke suami sayanya. Kalau saya kan mikirnya kemana-mana jadinya. Ya kalau sekarang dia ditanya, nanti kamu kalau kok gini ninggalin nggak? Dia bilang enggak, ya nggak tahu nanti kalau dicopot mah Mas. Ya kali nanti dia lihat bentukan saya nggak gini lagi, nanti dia ninggalin. Tapi positif aja lah, syukur-syukur Iya ya sih. kalaupun gangguan atau tadi kan jin-jin yang podam-podam tadi bisa pergi. Mbaknya juga tetap dalam kondisi yang prima juga. Ya mungkin itu sugesti aja lah. Iya. Yang penting ya kalau apa ya, menurut saya pribadi ya itu sugesti aja sih. Kalau memang harus dilepas ya memang harus dilepas. Iya sebenarnya sih mau ya, karena emang nggak enak lah Mas gitu, ke badan saya juga nggak enak. Tapi gitu. untuk sekarang nggak keteror mbaknya mah. Alhamdulillah nggak, larinya ke adik saya. Iya, pokoknya semenjak saya keluar dari rumah itu tuh kayak pindah alih aja gitu terornya. Jadi dan yang mungkin karena diiyakan juga ya. iya. Soalnya kan dia awalnya minta terus diiyakan kan kasih sama makan, adik terus saya. diiyakan. Jadi malah Berkepanjangan ya, harusnya mah dia tadi ngomongnya nggak mau. Iya, nggak mau. Gitu. Tapi dia namanya orang takut sih Mas ya, jadi yain aja, penting dia pergi dulu aja gitu kan. Saya tanya dia juga, kenapa kamu nggak yain? Ya abis itu ya biar dia pergi aja gitu. Kalau misalkan nanti dia kesayangan dia di situ baik gitu kan. Kalau enggak terus digigit atau di apa iya kan kita takut. enggak, iya namanya mungkin kasihan. makanya iya karena rasa Iya, takut malah akhirnya ditagih lagi tuh semalam. Jadi saya pikir mah udahlah, mungkin itu mah cuman kayak omong-omongan dia aja gitu ya. Udahlah kita nggak gubris sih Mas. Tapi untuk makannya itu kan dia kan bilangnya minta makan. Iya, minta sesajen, minta minum, minta makan, sesajen. Nah itu requestannya itu ada nggak? Nah iya, listnya? makanya nggak ada bilang. listnya. Iya, kalau dia bilang kayak saya mau ayam cemani atau apa mah, ya udah jelas gitu. Atau minta teh botol. Enggak, dia cuma gitu. Saya mau makan, saya haus, saya lapar. Apa mungkin efek karena sama yang punya nggak dikasih makan juga nggak tahu ya, jadi imbasnya ke saya yang dipakein gitu ya. Jadi mungkin kayak itunya masanya kamu minta aja sama yang itu apa yang kamu ikutin tuh di situ minta makan gitu. Kalau saya kan nggak mau gitu ya. Ya kan anehnya juga tuh, ibu saya juga dipasang hal yang sama, tapi tuh nggak ada ngaruhnya di ibu saya, tapi kok di saya ada. Tapi kalau ibunya Mbak itu pasangnya sama nggak kayak? Sama persis yang saya pakai. Yang pelor juga. Iya pelor, iya bener pelor sama. 2 diminum sama, nggak ada beda makanya. Tapi nggak ada pelor apa-apa. Iya yang jatuhnya ke saya gitu. Emang nggak pernah sekalipun ditakut-takutin oleh bangsa kayak gitu, mama nggak? Kalau ibu sih kalau emang dierep-erep didatangin gitu mah pernah, tapi nggak, kayaknya tuh bukan pengaruh dari situ deh Mas. Nggak sampai muncul di sampingnya kayak Mbak waktu itu ya? Kalau saya sih ketara banget kayak setelah masang susuk tuh. Saya kan sebelumnya nggak pernah ngalamin hal begitu Mas. Seumur-umur hidup saya juga nggak pernah saya ditampakin sampai duduk ceplek pinggir saya gitu, nggak pernah. Tapi setelah masang ini tuh kayak kok makin menjadi makin berani, dan kayak dia tuh kayak seolah-olah saya ada di sini di kamu gitu, saya ada loh di samping kamu gitu. Dan kayaknya memang yang di adiknya itu, pengaruh yang di adiknya memang harus diberesin, soalnya dia udah jahil ya, udah nagih-nagih. Udah mulai berani gitu, nagih-nagih gitu. Janji kan. Jadi kan bisa aja tadi dibilang enggak atau nanti atau apa, nanti malah datang lagi satu saat. Iya Hari sih. ini aja sebelum kesini kan udah kerasa mungkin itu ya. Jadi bilang
janji yang kemarin mau minta mau ditagih. Mana katanya kamu kan janji mau ngasih makan. Ya saya bilang, Bi itu ngomongnya tuh suaranya kayak apa? Saya bilang karena kan kalau sama saya tuh bener-bener gak komunikasi mas. Jangan kan ngobrol gitu ngomong gitu aja nggak pernah. Kalau sama saya mah diem kayak ya memang bener kayak orang ngejaga aja gitu. Gede kayak suara laki-laki dewasa gitu. Suara gitu. Memang mana? Keluar dari mulut. Iya. Gitu. Iya. Mulutnya bukan. Ngomong iya katanya ngomong gitu. Mana makannya kayak gitu suara orang-orang beger aja deh katanya gitu. Anehnya tuh gitu kalau sama adik saya mau komunikasi tapi sama saya nggak mau gitu. Hanya menampakkan. Mungkin mau nyailin aja kayaknya nyailin ke adiknya mbaknya. Kemungkinan. Ya soalnya bentuknya teror kan awalnya kan perjanjiannya mah mungkin oleh yang ustadz atau mengaku ustadz itu kan ke mbak kan itu dikawinin atau di apa itu kan awalnya kan. Iya. Makanya saya bilang kalau suami saya bilang itu kan udah keluar mungkin. Iya, saya bilang kalau barang itunya mungkin keluar ya. Tapi kan ajian yang dari saya kawin sama dia itu kan udah berarti kan otomatis sama badan saya nyatu dong gitu. Harus diputus. Nah di jalannya itu ya harus diputus, bukan permasalahan dari si pelor itu keluar enggaknya, tapi ini ajian ininya karena emang saya disyahadatin dulu sebelum itu tuh saya benar-benar dikawinin. Memang kayak orang nikah. Iya, tapi saya lupa bacaan setelah syahadat. Pokoknya saya ingat tuh syahadat dulu deh, saya tuh 3 kali mas. Sampai saya bilang kok harus sampai begini dalam hati saya gitu karena saya dipaksa orang tua juga saya nggak bisa yang nolak mas saya nggak mau gimana ya emang sebenarnya orang tua lebih ketakut kehilangan anaknya aja kan nggak mau mati konyol disantet juga kan mas gitu. Tapi efek santetnya setelah terpasangnya penjagaan yang kata Ustadz abal-abal tadi yang akunya Ustadz tadi itu gimana? Gak ada sih mas, emang gak ada yang nyampe. Cuman terakhir tuh katanya tetangga ngelihat kayak ada banaspati di atas rumah, itu aja katanya ada bola api di atas rumah tapi ngilang sendiri, udah itu aja sih. Tapi nggak ada yang sampai ke badan mbaknya atau alhamdulillah ibu atau mama sampai gitu, sekarang ya? Alhamdulillah enggak. Aman ya. Iya aman, makanya ini saya percaya dukunnya enggak nih kalau kayak gini. Ya mungkin caranya yang nggak benar. Ya karena tadi pakainya tadi kayak gitu sih. Iya sih. Kalau tadi mungkin dengan cara yang apa ya lebih ke baik islami ya gitu, islami atau mungkin bisa juga menangkal kayak gitu tapi tidak sampai ada efek ke belakangnya kayak gini kan. Iya ya toh tadi kan tadi yang suruh nyaga yang nyaga tapi yang nyaganya bangsa kayak gitu sih pocong atau apa berarti apakah itu di jalan yang tadi yang disebut tadi Ustadz masa Ustadz masangin nempelin penjagaan orang kan, pocong kan. Saya juga kan sempet kayak kok ada ustadz kan biasanya kalau emang ustadz tuh ngarinya ke ya udah kita dekatin diri ke Allah kita sholat atau ini apa. Baca ini sholawat ini nanti kamu tiap jam berapa atau malam apa habis sholat misalnya baca apa gitu. Ini mah enggak sih malah dipakai. Jadi juga saya sempat mikir kayak wah ini ustadznya ustadz apa dulu nih kok saya dipasang-pasang yang gini gitu. Tapi emang saya rasain efeknya emang nggak ada mas. Kalau efeknya memang bisa menangkal yang sihir lawannya dari dukun yang karena itu mah kan bayarnya sampai mahal sampai 25 juta dia berani bayar dukun itu buat. Soalnya kemarin ada narasumber yang sampai ya pokoknya kehilangan segala-galanya oleh teror. Pokoknya ada orang yang nggak seneng. Bayar dukun memang ada yang bayarnya segituan 25 jutaan tapi memang sampai kena. Sampai meninggalnya. Jangan deh sampai pokoknya kayak kesadarannya itu udah pokoknya yang diterornya itu memang ada itunya. Cuma memang itu kembali lagi mungkin caranya aja yang penjagaan yang buat mbaknya itu mungkin yang agak gimana gitu. Iya benar karena harus jadinya ada efek samping. Ada efek kayak gitunya juga. Jadi saya tuh suka bingung juga nih kan katanya kalau orang pasang susuk itu meninggalnya susah harus dicabut dulu. Lalu saya nggak tahu tuh nanti gimana kalau nanti saya udah tua bingung juga kan mas gitu. Kalau kayak susuk pemakaian gitu kan katanya bisa dikeluarin lah gitu. Ini kan saya diminum kan saya tuh gitu. Kadang suka ada pertanyaan sendiri gitu di hati tuh mas kayak nanti saya kedepannya gimana ya saya kan namanya nggak akan hidup terus namanya orang pasti kan dapat giliran juga lah nanti gitu pulang tapi saya sudah ngomong ya kayak ke adik saya gitu cerita kalau saya tuh nih pernah digini-gini jadi biar tahu aja lah gitu mereka biar tahu kalau di badan teteh tuh nggak kosong gitu ada yang ngisi gitu sih. Bisa agak ngelihat juga dah. Enggak begitu tapi ada beberapa orang sih ya kadang ketemu orang juga gitu mas suka ada yang ngomong
Ini mah orang ada pegangan, bukan sembarang orang. Ada juga yang ngomong gitu, tapi saya sendiri nggak begitu ngerasain, biasa aja sih, lebih kebiasa aja. Tapi insya Allah lah kalau mbaknya tadi sudah niatannya bagus, lurus bahwa ingin lepas yang negatif-negatif tadi, ya insya Allah lah pasti juga nantinya akan lepas dan. Duh, subhanallah, mati lampu ya? Bisa lah untuk berarti mati lampu. Udah nggak apa-apa. Pokoknya insya Allah bisa lepas lah. Mbaknya juga tetap ikhtiar, dekatkan dirilah kepada Allah biar nantinya juga berangsur-angsur hilang. Ya untuk masalah diterima atau enggaknya, insya Allah lah kalau kitanya tadi mendekatkan diri kepada Allah juga masa nggak mau dibukakan juga. Insya Allah juga. Pokoknya ada aja jalannya. Iya. Kadang juga gitu sih, kayak udah deh, udah capek gitu ya Mas ya, udah mah nggak enak diikutin begitu, jadi kitanya juga banyak deh pikiran-pikiran nanti yang saya mikirin ke depannya gimana, ya gitu. Sebenarnya itu dukun tuh sebenarnya kalau udah mau copot mah kayaknya tuh udah kelar gitu, tapi dia juga nggak mau nyopot, kan saya aneh. Masih gitu. Hidup tuh sampai sekarang. Ada, kalau dia saya juga percumanya kalau saya datang lagi ke situ dia nggak mau nyopot juga, mau apa kan Mas, percuma. Cuma cekcok aja. Nah, saya debat aja gitu sama tuh orang, karena awal juga gitu, dianya tuh jadi kayak ngotot, enggak kok ini bukan dari situ. Tapi saya ngerasainnya karena sebelumnya saya nggak begini. Saya bilang gitu, saya nggak gini. Saya tuh ngerasain kejanggalan aneh setelah saya dipasang sama dia itu, 2 pelor itu. Mulai kejanggalan aneh ke badan saya aneh, saya emosi nggak stabil. Pokoknya semua deh Mas, kayak ngerusak sih lebihnya. Ya jadi saya doyan selingkuh juga. Iya, karena jadi bukan sekali 2 kali saya main laki-laki kayak gitu. Untungnya punya suaminya sabar. Kan namanya hilaf ya Mas ya, mungkin godaan juga dari situ ya. Tapi untung suaminya legowo aja, ya udah yang udah gitu, jangan diulangin lagi. Tapi tuh suka di hati tuh kayak kalau ada orang yang gitu kayak tertantang lagi, wah seru lagi nih, main lagi saya Mas ya. Walaupun saya nggak yang separah orang begini-begini, enggak, saya hanya kayak untuk temen makan di luar, ketemu, jalan-jalan sebatas itu. Tapi untuk tidur atau alhamdulillah nggak pernah saya lakuin, karena saya juga suka masih ingat, ada suami gitu, ada suami, alhamdulillahnya. Jadi hanya ketemu, makan, jalan, buang-buang gabut aja gitu sih Mas. Kalau selingkuh lebih ke yang kayak gitu. Jadi saya sedihnya kadang jadinya ke sayanya tuh jadi suka gitu tuh, kalau ke suami jadi suka ngerasa bosennya, lebih tepatnya tuh kayak bosen tuh Mas gitu. Kalau ngeliat suami kayak bosen banget sih ngeliat suami kayak gini aja gitu. Jadi pokoknya nggak karuan deh pikiran saya tuh, jadinya kayak ada yang ngarahin, harusnya mah gini nih, harusnya gini. Bener. Memang ada muatan negatifnya. Iya, jadi banyak negatif Mas. Bener, saya akuin emang negatifnya banyak ke saya gitu. Nggak, bukannya ya namanya kayak gitu mah nggak ada yang positifnya ya Mas, semua juga yang gitu mah pasti negatif auranya. Jadi kesayanya tuh kadang suka kepancing gitu, dia suka kadang mikir kayaknya kalau dilepas lebih enak nih, kayaknya gitu, lebih tentram aja gitu. Ya saya doakan ya teman-teman juga nanti mendoakan biar mbaknya juga ke depan insya Allah lah lepas terus ya, nanti nggak ada gangguan kayak gitu lagi. Yang penting mbaknya juga tadi pikiran-pikiran ntar saya kayak gininya pokoknya nggak usah dipikirin. Ininya memang tujuannya ini lepas. Ya masalah cantik enggaknya insya Allah lah, kalau tadi kecantikan wanita itu kan adanya di laki-lakinya. Kalau laki-lakinya mencintai mbaknya itu suaminya pasti melihat mbak ya. Iya, saya berharapnya mah gitu. Saya nggak apa-apa deh dipandang buruk sama yang lain. Yang penting suami saya tetap gitu ngelihat sayanya gini. Jadi saya agak ketakutan juga kan ya Mas gitu. Jadi insya Allah lah pokoknya kalau mbaknya ikhlas, terus mbaknya juga tadi udah ikhtiar, nanti juga berangsur-angsur lah. Gitu aja Mbak atau ada lagi? Udah sih. Sudah. Oke Mbak, terima kasih. Iya, sama-sama. Waduh, sangat aduh pokoknya benar-benar nyata sih ya Mbak ya. Iya. Jadi saya juga merasakan pengalaman Mbaknya ini ekstrim sebenarnya. Ya dari nggak pernah lihat yang begituan jadi malah diteror. Justru malah ke orang yang di luar tadi mau bakal kena masalah, yaitu ibu sama mbaknya, jadi malah ke adiknya mbaknya. Jadi adek juga. Jadi ya tapi saya doakan dan semoga teman-teman juga ikut mendoakan untuk mbaknya biar
keluarganya juga biar aman dan kedepannya beres semuanya ya Mbak ya. Amin. Ya. Oke teman-teman, terima kasih. Saya akhiri untuk podcast kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.